Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 6, kelas PBOE akan memaparkan program yang akan kami buat. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica Maya Berliana Sari dengan NIM 1924 10 10 10 30. Dan saya, Raras Dwistianwari, dengan NIM 1924 10 10 10 60. Baik, pada kesempatan kali ini, kami membagi isi video menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah program yang akan kami buat, yang kedua ada BPMN, ketiga ada kelas diagram guna memperlihatkan gambaran dari program, yang keempat ERD, dan yang terakhir adalah implementasi program ke dalam coding. Bahasan pertama yaitu program. Di sini kami mengambil topik yang erat kaitannya dengan hobi yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui, pada pandemi COVID-19 yang terjadi belakangan ini, tentu mengurangi produktivitas masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mencari kegiatan baru guna mengisi waktu luang dengan menggeluti hobi baru, yaitu memelihara hewan. Nah, permasalahannya di sini, terkadang para pemilik hewan terpaksa harus pergi ke luar kota ataupun ke acara yang tidak memungkinkan untuk membawa hewan peliharaan mereka. Tentunya, para pemilik hewan ini akan merasa khawatir apabila harus meninggalkan hewan kesayangannya di rumah sendiri. Semakin banyak masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, semakin berkembang juga proses bisnis pada jasa penitipan hewan. Sehingga, kami membuat program yang kami beri nama Titipin. Berkaca dari permasalahan yang telah kami paparkan sebelumnya, kami berharap program ini dapat mempermudah pemilik hewan dalam melakukan pemantauan terhadap hewan peliharaannya dan untuk mempermudah para penyedia jasa penitipan hewan dalam melakukan pencatatan transaksi. Pembahasan selanjutnya yaitu bisnis proses, model, dan notasi. BPMN pertama dalam program Titipin yaitu proses login, di mana kedua aktor memiliki alur aktivitas yang sama. Pembedanya adalah masing-masing aktor memilih untuk login sebagai petugas atau pelanggan itu sendiri. BPMN kedua yaitu penambahan data pelanggan dan data hewan ke dalam penitipan yang dilakukan oleh petugas. Pada BPMN ini, petugas harus menginputkan data pelanggan terlebih dahulu sebelum dapat menambahkan data hewan. BPMN yang ketiga yaitu melihat data pelanggan dan hewan oleh dua aktor. Masing-masing aktor dapat melihat data hewan. Pembedanya adalah petugas dapat melihat semua data hewan, sedangkan pelanggan hanya dapat melihat data hewan yang dapat dititipkan. Petugas sendiri dapat melihat semua data pelanggan yang telah ditambahkan sebelumnya. BPMN yang keempat adalah menambah data transaksi. Data transaksi ini akan dapat ditambahkan apabila pelanggan mengambil hewan yang telah dititipkan. Di sini, data transaksi akan diupdate dengan ditambahkannya waktu pengembalian. BPMN yang kelima adalah kedua aktor dapat memilih melihat data transaksi. Pada data transaksi ini, pelanggan akan mendapatkan biaya akhir yang harus dibayarkan oleh pelanggan. BPMN yang terakhir adalah kedua aktor dapat melakukan logout apabila selesai menggunakan program. Setelah logout, program akan menampilkan tampilan login kembali untuk kedua aktor. Pembahasan keempat yaitu kelas diagram. Dalam program Titipin, terdapat 8 kelas secara garis besar. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kelas. Yang pertama ada kelas helper database. Seperti namanya, pada kelas ini akan menghubungkan seluruh kegiatan yang terjadi di dalam program ke dalam database. Mulai dari pengambilan data akun petugas, kemudian data riwayat, hingga data transaksi. Kedua adalah kelas try catcher. Kelas ini berfungsi pada saat terjadi kesalahan input dari user, maka program akan mendeteksi kesalahan dan meminta user untuk mengulangi inputan kembali. Konsep overloading diterapkan pada kelas try catcher ini. Ketiga ada kelas petugas controller. Kelas ini menginherit kelas try catcher. Di dalam kelas ini, petugas dapat menambah atau melihat data hewan. Petugas juga dapat melihat data pelanggan dan juga data transaksi. Keempat, ada kelas petugas model. Kelas petugas model berguna untuk menghubungkan kelas petugas controller dengan database.
Sehingga, setiap pengambilan data dari database akan melewati kelas petugas model terlebih dahulu. Kelima, ada kelas login controller. Kelas ini juga menginherit kelas try-catcher seperti kelas petugas controller sebelumnya. Kelas ini berguna untuk aktor dalam memilih login sebagai petugas ataupun sebagai pelanggan. Kelas ini mengambil data petugas dan data pengguna dari dalam database sesuai dengan pilihan yang akan diinputkan oleh user. Selain itu, di dalam kelas ini juga ada kelas abstrak dengan nama metode tampilkan menu utama. Selanjutnya adalah kelas login model. Sama seperti kelas model sebelumnya, kelas login model berguna untuk menghubungkan kelas login controller dengan database. Sehingga setiap pengambilan data dari database akan melewati kelas login model terlebih dahulu. Kemudian, ada kelas pelanggan controller. Kelas ini juga menginherit kelas try-catcher. Di dalam kelas ini, pelanggan dapat melihat data hewan yang dititipkan serta data transaksi. Kelas terakhir adalah kelas pelanggan model, di mana kelas ini memiliki kegunaan yang sama seperti kelas model sebelumnya, yaitu menghubungkan kelas pelanggan controller dengan database. Pembahasan kelima yaitu ERD. Dalam program titip-in, terdapat 5 entity yang memiliki relationship pada masing-masing entity. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing entity. Yang pertama, ada entity petugas, di mana entity ini berisikan username petugas sebagai primary key, kemudian nama dan password sebagai identitas petugas. Username dan password ini digunakan untuk login sebagai petugas. Kedua, ada entity pelanggan. Entity pelanggan ini fungsinya sama seperti entity petugas. Pembedanya hanya pada username pelanggan sebagai primary key. Username dan password pada entity ini digunakan untuk login sebagai pelanggan. Ketiga, ada entity transaksi yang berisikan ID transaksi sebagai primary key, waktu transaksi, waktu pengembalian, username petugas, serta username pelanggan sebagai foreign key. Entity ini dapat ditambahkan oleh petugas dan dilihat oleh petugas maupun pelanggan. Keempat, ada entity detail transaksi yang berisikan ID detail transaksi sebagai primary key, nama peliharaan yang dimiliki oleh pelanggan yang berkaitan, dan ID transaksi serta ID kategori sebagai foreign key. Entity ini ditambahkan karena hubungan antara kategori hewan dan transaksi adalah many to many, di mana pelanggan dapat menitipkan lebih dari satu kategori hewan pada lebih dari satu transaksi. Yang terakhir, ada entity kategori hewan, di mana ia berisikan ID kategori sebagai primary key, kemudian nama kategori, dan biaya penitipan per hari. Entity ini ditambahkan guna mempermudah petugas mengelompokkan kategori hewan per biaya penitipan hewan. Yang terakhir, kami akan menunjukkan berjalannya program yang sudah diimplementasikan ke dalam coding. Saat program pertama kali dijalankan, akan tampil 3 pilihan menu, yaitu login sebagai petugas, login sebagai pelanggan, dan keluar. Apabila user memilih angka 1, akan ditampilkan pilihan menu lagi, yaitu memasukkan kredensial, di mana petugas ini harus mengisikan username dan password sesuai data yang berada di dalam database. Setelah login berhasil, maka petugas akan melihat 6 tampilan menu, yaitu yang pertama, menambahkan data pelanggan dan juga data hewan. Yang kedua, menghapus data hewan yang dirawat. Yang ketiga, melihat data hewan yang dirawat atau juga dapat melihat data pelanggan. Dan keempat, melihat data riwayat penitipan. Yang kelima, logout. Yang keenam, berhenti. Di dalam menu yang pertama, ada tambahkan data hewan, tambahkan data pelanggan, dan juga kembali ke menu utama. Sebelum dapat menambahkan data hewan, pelanggan harus memiliki username terlebih dahulu yang harus ditambahkan oleh petugas. Pada saat petugas memilih untuk menambahkan data pelanggan, maka petugas harus memasukkan username pelanggan, memasukkan nama lengkap, dan memasukkan password untuk pelanggan. Setelah semua form diisi, maka akan muncul pop-up, data pelanggan sukses ditambahkan, yang otomatis data ini akan disimpan ke dalam database. Setelah memasukkan data pelanggan, maka barulah petugas dapat menambahkan data hewan. Ketika petugas memilih untuk menambahkan data hewan, maka petugas harus menginputkan semua data, mulai dari username pelanggan, nama hewan, dan kategori hewan. Setelah semua form diisi, maka akan tampil sebuah pop-up yang akan menanyakan apakah Anda ingin menambahkan peliharaan lain dari pelanggan ini. Jika iya, maka petugas bisa menambahkan data hewan yang lain untuk pelanggan yang sama, dan jika tidak, maka data hewan akan langsung ditambahkan ke dalam database.
Apabila petugas ingin melihat data hewan dan data pelanggan yang telah ditambahkan sebelumnya, petugas dapat memilih untuk menu yang ketiga. Dan akan muncul 4 pilihan menu lainnya. Yang pertama, lihat semua hewan yang sudah dititipkan. Yang kedua, lihat hewan yang sudah dititipkan oleh salah satu pelanggan. Yang ketiga, lihat semua data pelanggan. Dan yang keempat, kembali ke menu utama. Apabila petugas ingin melihat semua data pelanggan, maka cukup ketikkan 3 dan program akan memunculkan semua data-data pelanggan yang telah ditambahkan oleh petugas sebelumnya. Lalu, apabila petugas ingin melihat semua data-data hewan yang sedang dititipkan, maka petugas cukup menginputkan 1 untuk melihat semua data-data hewan. Dan yang terakhir, apabila petugas ingin melihat data hewan yang dititipkan oleh salah satu pelanggan, petugas cukup menginputkan 3 dan program akan meminta petugas untuk menginputkan username yang ingin dicari. Apabila username yang diketikkan benar, maka akan muncul data hewan yang dimiliki oleh username tersebut. Lalu, apabila pelanggan telah mengambil hewan yang telah dititipkan, maka petugas cukup menginputkan 2 pada menu utama untuk menghapus data hewan yang sedang dititipkan. Petugas akan melihat semua data yang ada di dalam database, kemudian dapat menghapus datanya dengan memasukkan ID. Ketika data hewan tersebut telah dihapus, petugas dapat melihatnya sebagai data riwayat pada menu keempat. Pembedanya dengan data hewan sebelumnya adalah, pada data riwayat ini memiliki waktu pengembalian dan total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Jika petugas selesai melakukan semua aktivitasnya, maka dapat memilih menu logout untuk menampilkan halaman login kembali atau berhenti untuk keluar dari program. Lanjut, untuk pengguna yang kedua, yaitu apabila user login sebagai pelanggan, maka program akan memberikan 2 pilihan menu, yaitu masukkan kredensial dan kembali. Apabila pelanggan memilih menu pertama, maka pelanggan harus memasukkan username dan juga password sesuai dengan data yang ada di dalam database yang datanya ditambahkan oleh petugas. Apabila pelanggan berhasil login, maka program akan menampilkan 4 pilihan menu, yaitu lihat hewan yang dirawat, lihat riwayat penitipan, logout, dan berhenti. Apabila pelanggan memilih untuk melihat hewan yang dirawat, maka akan muncul ID transaksi, waktu mulai penitipan hewan, username petugas, username pelanggan, nama kategori, hingga biaya per hari. Biaya penitipan tersebut bergantung dengan kategori dan lama hari hewan yang dititipkan. Lalu, apabila pelanggan memilih untuk melihat riwayat penitipan, maka akan muncul data yang sama. Pembeda dari menu sebelumnya adalah akan muncul waktu selesai sebagai waktu pengembalian hewan dan biaya akhir yang harus dibayar oleh pelanggan. Sama seperti halnya petugas, yang terakhir pelanggan juga dapat memilih logout atau berhenti, di mana jika menu logout yang dipilih, maka program akan kembali ke pilihan login. Sedangkan saat petugas memilih berhenti, program akan berhenti dijalankan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah bersedia melihat video dari kelompok kami. Dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang telah kami ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.